Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nurul Afifah, Mia Safita, dan juga Lutfi Madani dari kelas Pendidikan Biologi B 2018 akan menjelaskan tentang platform Google Classroom sebagai Learning Management System. Platform Google Classroom. Google Classroom adalah layanan web gratis yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah yang bertujuan untuk menyederhanakan, membuat, mendistribusikan, dan menilai tugas tanpa harus bertatap muka. Tujuan utama Google Classroom adalah untuk merampingkan proses berbagi file antara guru dan siswa. Google Classroom sebagai Learning Management System. Google Classroom dapat digunakan sebagai learning management system yang berbasis TIK karena dalam Google Classroom memuat fitur-fitur yang menarik untuk pembelajaran mahasiswa ataupun siswa. Di dalamnya juga terdapat fitur-fitur yang bisa membuat guru dan siswa saling berinteraksi yang berupa fitur komen di dalam ruang kelas. Fitur-fitur pada Google Classroom. Beberapa fitur yang ada pada Google Classroom diantaranya yaitu 1. Create Class, 2. Join Class, 3. Kalender, 4. To Do atau daftar tugas, 5. To Review untuk diperiksa, 6. Create Assignment, 7. Create Question, 8. Create Material, 9. Create Topic, 10. Reuse Post, 11. Forum diskusi atau stream, 12. Invite Teachers, 13. Invite Students, 14. Class Drive Folder, 15. Video Conference. Yang pertama yaitu Create Class, digunakan untuk membuat kelas baru pada Google Classroom. Yang kedua yaitu Join Class, untuk bergabung dengan kelas yang sudah ada dengan memasukkan kode, seperti yang ada pada gambar tersebut. Selanjutnya, yang ketiga yaitu Kalender. Semua tugas dengan batas waktu akan otomatis ditambahkan ke kalender kelas dan selalu diperbarui. Kalender dapat dilihat dari dalam kelas atau di Google Calendar. Yang keempat, To Do atau daftar tugas. Semua aktivitas yang telah ditetapkan akan muncul dalam urutan tanggal jatuh tempo. Jika tidak ada tanggal jatuh tempo yang dilampirkan, tugas akan berada di bagian bawah daftar. Yang kelima, yaitu To Review, untuk diperiksa, memberikan gambaran singkat tentang pekerjaan yang Anda tugaskan di semua kelas. Yang keenam, yaitu Create Assignment, fitur yang digunakan untuk memberikan tugas. Yang ketujuh, Create Question, fitur yang dapat digunakan untuk memberikan pertanyaan. Yang kedelapan, Create Material, fitur yang dapat digunakan dosen atau guru untuk mengirimkan file materi. Yang kesembilan, Create Topic, fitur yang bisa digunakan untuk membuat topik materi yang akan dibahas di kelas virtual. 10. Reuse Post, untuk mengirim ulang postingan yang sudah ada, dapat menambahkan pertanyaan dan mengeditnya, juga dapat langsung dibagikan ke grup kelas yang akan dituju. Selanjutnya, yaitu forum diskusi atau stream. Dapat berkomunikasi dengan anggota kelas di forum kelas dengan cara berikut. Yang pertama, yaitu dengan postingan, informasi atau pertanyaan yang ditambahkan ke forum kelas. Selanjutnya, dengan komentar, respon terhadap postingan atau komentar. Selanjutnya, yaitu balasan, sebagai respon terhadap komentar yang menyebutkan orang yang memberi komentar. Contoh dengan menambahkan plus dan juga nama pemberi komentar. 12, yaitu Invite Teachers, untuk mengundang pengajar. 13. Invite Students, untuk mengundang siswa, seperti yang ada pada gambar tersebut. 14, yaitu Class Drive Folder, terdapat di Google Drive untuk siswa. Tugas apapun di Google Kelas, lampiran secara otomatis ditempatkan di folder kelas siswa dan folder kelas guru. Yang ke-15 yaitu Video Conference, yang memudahkan peserta didik untuk bergabung bertatap muka melalui Google Meet.
Selanjutnya yaitu menu pada Google Classroom. Menu-menu pada Google Classroom diantaranya yaitu 1. Stream, terdapat komen untuk ruang kelas, dokumen guru dan penjelasan penugasan kelas. Yang kedua, Classwork, tempat penjelasan terkait tugas dan pengumpulan tugas. Yang ketiga, People, jumlah dan nama pada kelas tersebut. Yang keempat, Grades, untuk menilai, dapat berupa poin dan feedback berupa komentar. Selanjutnya, yang pertama yaitu stream, seperti contoh pada gambar tersebut. Pada menu stream, terdapat beberapa tempat untuk interaksi siswa dengan guru, yaitu pada kolom komentar, merupakan tempat interaksi antara guru dan siswa. Selanjutnya, tempat dokumen yang dikirim oleh guru yaitu media yang digunakan untuk pembelajarannya. Dengan itu, siswa bisa mengakses dan membuka dokumen tersebut sesuai dengan arahan guru. Yang kedua adalah Classwork, seperti yang ada pada gambar tersebut. Pada menu Classwork, di mana tempat tersebut sebuah tempat pengumpulan tugas siswa. Dalam Classwork terdapat dokumen yang dikirim oleh guru dan siswa bisa mengumpulkan tugas dengan mengklik View Assignment, lalu mengupload tugas pada tempat yang sudah disediakan. Kemudian, tekan Submit dan Turn In, seperti yang ada pada gambar tersebut. Yang ketiga yaitu People, seperti yang ada pada gambar tersebut, untuk mengetahui siapa saja yang sudah bergabung di dalam kelas. Ada teachers dan juga ada siswa. Selanjutnya, pada menu People merupakan fitur yang menunjukkan siapakah gurunya dan siapa saja siswa-siswinya. Pada fitur ini juga ada jumlah guru dan jumlah siswa-siswanya. Dengan ini, guru dan siswa bisa saling mengetahui siapa saja nama-nama guru dan siswanya. Yang keempat adalah Grades, menu penilaian untuk menilai hasil atau tugas yang telah diberikan, dapat berupa poin dan feedback berupa komentar. Kelebihan dan kekurangan Google Classroom. Beberapa kelebihan dari Google Classroom diantaranya 1. Sangat mobile friendly untuk pemula. Yang kedua, mudah mengelola tugas yang diberikan. Yang ketiga, semua file masuk ke dalam Google Drive kita. Yang keempat, mudah meninjau tugas sebelum dikirim. Yang kelima, sangat mudah melihat pengumuman dari pengajar. Yang keenam, bebas dari iklan dan juga aman. Beberapa kekurangan dari Google Classroom antara lain tampilan yang kurang menarik bagi siswa dan juga saat Google Drive kita penuh maka file tidak bisa dikirim. Berikut beberapa tutorial cara menggunakan Google Classroom. Yang pertama yaitu membuat kelas di Google Classroom. Buka aplikasi Google Classroom dengan menggunakan laptop atau smartphone. Kemudian, klik Join Class jika akan bergabung dengan kelas, atau klik Create Class untuk membuat kelas. Setelah klik Create Class, maka akan muncul seperti gambar di samping. Isian tersebut bisa diisi sesuai dengan tujuan kelas yang akan dibuat, seperti nama kelas, waktu, dan lain-lain. Jika sudah, klik Create. Selanjutnya, kelas akan terbentuk. Kelanjutan dari cara membuat kelas di Google Classroom. Jika sudah, maka kelas sudah bisa digunakan seperti contoh gambar di samping. Bisa ditambahkan link untuk video conference yang ada pada kelas tersebut. Guru atau pembuat kelas bisa membagikan kode kelas pada siswa atau orang yang dituju untuk bergabung ke dalam kelas. Kemudian, guru dapat memulai pembelajaran dengan siswa dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada pada Google Classroom, seperti contoh yang ada pada gambar tersebut.
Selanjutnya, yaitu langkah-langkah untuk bergabung di dalam kelas yang ada di Google Classroom. Klik Join Class untuk bergabung dalam kelas. Kemudian, siswa dapat langsung bergabung di kelas Google Classroom yang sudah dibuat oleh guru dengan menggunakan kode kelas yang telah dibagikan. Kemudian, masukkan kode kelas pada laman yang tersedia seperti pada gambar tersebut. Jika sudah, klik Join. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan Google Classroom sebagai Learning Management System. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.